Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan kenikmatannya kepada kita. Kita tidak mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya kita senantiasa terus-menerus mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ikhwati billah zanallahu wa iyyakum. Kita bertemu kembali di mudarasah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah masih memberikan taufiknya kepada kita, Allah masih membimbing kita untuk dapat meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat di luar sana banyak orang yang menginginkan membaca buku sirah Nabi, akan tetapi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kesibukan, mungkin ada hal lain. Nah, sehingga ketika Allah memanggil antum, memudahkan antum untuk mempelajari sirah nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah antum bersegera mendatangi majelis ilmu yang membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata pengantar yang syarat dengan faedah banyak sekali, subhanallah. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, insyaallah pada hari ini, hari Ahad 6 Juni 2021, kita akan memulai kajian tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tentunya dengan sangat singkat, tidak mendetail sekali, karena buku ini merupakan ringkasan dari buku Sirah Ibnu Hisham Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penulis memulai bahasan pertama berkaitan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab merupakan silsilah keturunan seorang. Nasab Nabi berarti silsilah keturunan di keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ayahnya Nabi, kakeknya, terus ke atas. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin
bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'di bin Adnan. Muhammad putra Abdullah. Abdullah putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putra Hashim. Hashim putra Abdu Manaf. Abdu Manaf putra Qusay. Qusay putra Kilab. Kilab putra Murrah. Murrah putra Ka'ab. Ka'ab putra Lu'ay. Lu'ay putra Ghalib. Ghalib putra Fihr. Fihr putra Malik. Malik putra Nadar. Nadar putra Kinanah. Kinanah putra Khuzaimah. Khuzaimah putra Mudrikah. Mudrikah putra Ilyas. Ilyas putra Mudar. Mudar putra Nizar. Nizar putra Ma'ad. Ma'ad putra Adnan. 21 nasab Nabi SAW. Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab Nabi dari Abdullah 21. 21 nasab Nabi. Kalau kakeknya 20. Abdullah tidak dihitung. Berarti Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinan bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Kakeknya Nabi 20. Tetapi jika dilihat dari silsilah ada 21 karena sama ayahnya Nabi SAW. Sampai Adnan, kakek yang nomor 20 atau nasab ke-21, inilah riwayat yang sahih. Adapun setelah Adnan terdapat perselisihan. Tetapi para ulama bersepakat bahwasannya Adnan merupakan putra dari Ismail. Hanya saja para ulama berselisih pendapat. Hanya saja para ulama berselisih pendapat. Berapa jumlah kakek Nabi SAW dari Adnan hingga Ismail? Ada yang mengatakan 40 kakek. Ada yang mengatakan kurang, ada yang mengatakan lebih. Antara Adnan sampai Ismail ada kakek-kakek Nabi SAW. Sebagian ulama menyebutkan sebuah riwayat yang menjelaskan Nabi SAW setelah membacakan nasab Nabi sampai Adnan, beliau pun bersabda, kadzaban nasabun. Ahli nasab telah berdusta. Tidak ada yang jujur. Tetapi Adnan memang para ulama bersepakat Adnan ini keturunannya Ismail. Dan Ismail putra Nabi Ibrahim. Sedangkan Ismail kakaknya Ishak. Jarak kelahiran antara Ismail dan Ishak 13 tahun. Ismail lahir dulu, baru itu setelah itu Ishak lahir. Dan kata Syekh Muhammad, Ismail, beliau adalah Az-Zabih, putra yang disembelih.
putra yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Alal qaulis shawab, menurut pendapat yang shawab, yang rajih. Kata beliau, wal qaulu bi annahu Ishaq batilun. Adapun pendapat yang mengatakan yang disembelih itu adalah Ishaq, ini merupakan kebatilan, pendapat yang tidak sahih. Pendapat yang sahih yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Hal ini terlihat jelas ketika kita merenungi ayat-ayat Allah dalam surat As-Saffat. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, Inni ara fil manami anni asbahuk, fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Sampai wafadainahu bidzibhin azim. Nah, diganti dengan domba yang besar. Setelah itu jarak beberapa ayat barulah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kelahiran Ishak. Dan pendapat yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Itulah pendapat Ahlussunnah dan kaum muslimin. Adapun pendapat yang disembelih itu adalah Ishak adalah pendapatnya orang-orang Yahudi. Yang mereka ini berharap bahwasanya yang disembelih adalah Nabi Ishak. Karena Ishak adalah nenek moyang Yahudi, adapun Ismail bukan nenek moyangnya Yahudi. Nabi Ibrahim memiliki dua putra, Ismail dan Ishak. Ishak memiliki beberapa putra, di antaranya Ais dan Yakub. Dari Ais keluarlah bangsa Romawi. Kemudian dari Nabi Yakub lahirlah 12 putra, di antaranya Nabi Yusuf dan Yahud, sehingga keturunan Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Nah, orang Yahudi pendahulu mereka telah merubah isi kitab Taurat, sehingga mereka mendapati yang disembelih itu adalah Ishak. Padahal aslinya yang termaktub di kitab Taurat yang disembelih adalah Nabi Ismail. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebagaimana penulis memberikan judul buku ini mukhtasar ringkasan, maka penjelasannya pun juga ringkas-ringkas. Wala khilafa annahu sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah amal fil. Dan para ulama sirah mereka bersepakat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah pada tahun gajah. Rasulullah dilahirkan di bumi Makkah. Kesepakatan ulama. Dan juga Rasulullah dilahirkan ketika tahun gajah. Kesepakatan ulama. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Allah bersumpah demi Makkah. Di mana Makkah ini tempat tinggalnya Nabi Muhammad SAW. Dari lahir, Nabi SAW tinggal di kota Makkah. Dan dilahirkan di tahun gajah. Adapun tanggal dan bulannya, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tidak pasti. Tidak ada yang betul-betul menghafal jelas kelahiran, tanggal lahirnya dan bulannya, tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW. Adapun harinya, hari Senin. Karena Rasulullah pernah mengatakan hari Senin adalah hari kelahiran beliau SAW.
Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tidak ada sesuatu yang luar biasa ketika lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada peristiwa berguncangnya kerajaan Persia, kemudian mengeringnya Danau Sawa. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembukaan dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya pasukan bergajah yang datang dari Yaman, dari Son'a menuju Ka'bah. Dan orang-orang Arab zaman dahulu, mereka tidak mengenal tanggal, kecuali jarang sekali. Mereka mengikat peristiwa, sebuah kejadian untuk lahirnya seseorang. Jadi oleh karena itu para ulama bersepakat lahirnya Rasulullah itu di perang di Gajah, di tahun Gajah. Karena tahun Gajah itu betul-betul tahun yang luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya. Yang mana Abraha keluar bersama puluhan ribu pasukannya. Kemana? Ke Mekah. Sehingga peristiwa bergajah ini ditulis oleh para ulama sirah, ditulis. Dan pemilik gajah-gajah ini adalah orang-orang yang beragama Nasrani. Atau kita lebih kenal dengan sebutan Abraha. Ketika antum memahami sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Jazirah Arab. Sedangkan di samping Jazirah Arab, di sana terdapat kerajaan besar adidaya. Yang pertama, kerajaan Romawi, yang kala itu bertempat di Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Kemudian lawannya adalah kerajaan Persia yang terletak di Irak, Iran, dan belakangnya. Kekuasaan Romawi sangatlah meluas sampai ke Yaman. Dan Yaman pada asalnya mereka menyembah berhala. Akan tetapi Raja Romawi memiliki hubungan dengan Raja Najasyi, raja di negeri Habasyah, dan Najasyi pun menjadikan Abraha sebagai gubernur dari kerajaan Romawi yang bertempat di Son'a. Orang Mekah atau orang Arab yang tinggal di area Abraha, mereka menyembah patung. Adapun Abraha sendiri menyembah Allah dan Isa. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kisahnya berawal dari rasa hasad
yang dimiliki Abraha. Ketika Abraha melihat orang-orang Arab yang ada di sekitar Son'a atau daerah Yaman, mereka ini setiap tahunnya rela berjalan berbulan-bulan demi mengunjungi Ka'bah. Bangunan yang sangat tua sekali yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan itu dia saksikan berkali-kali dan merasa iri. Sampai akhirnya Abraha pun bin Sabbah, dia menulis surat kepada Raja Najasyi, Ethiopia. Tinggal nyebrang apa? Laut bentar, nyampe di negeri Ethiopia atau Habasya. Menulis surat memberitahukan kepada sang raja bahwasannya Abraha berjanji untuk membuatkan gereja yang begitu besar, begitu tinggi, untuk dapat memalingkan orang-orang Arab yang ada di Yaman ya, secara khusus, dan orang Arab seluruhnya secara umum, agar mereka berpaling dari mengunjungi Masjidil Haram atau Ka'bah, dan mereka perginya ke mana? Ke gerejanya Abraha. Abraha memberikan nama gerejanya dengan sebutan Al-Qullais. Kenapa disebut Al-Qullais? Karena terambil dari kolan suatun peci. Dan antum mengetahui pecinya orang Nasrani itu kan cuma berdiameter kecil banget. Kayak ditemplekkan saja, diletakkan di kepala. Ketika orang melihat dari bawah sampai ke ujung, dia akan melihat bahwasannya betul-betul tinggi. Dan kepalanya pun dan pecinya pun akhirnya akan terjatuh. Itu disebut dengan apa? Al-Qullais. Dan Abraha pun berjanji dalam surat tersebut bahwasanya akan memalingkan hajinya orang-orang Arab dari Ka'bah, bangunan tua, ke gereja yang dibangun yang dibangun Abraha gubernur. Hingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kabar bahwasannya Abraha ingin memalingkan hajinya orang-orang Quraisy, memalingkan agama Nabi Ibrahim, sampai akhirnya ada seorang laki-laki dari Bani Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Keturunan Bani Kinanah, anak cucunya Nabi Ismail. Dia pun tidak meridhai seorang laki-laki Arab dari Bani Kinanah, tidak meridhai, bahkan mengutuk Abraha. Karena Abraha telah bersumpah tadi akan memalingkan haji orang-orang Arab dari Ka'bah menuju Mekah. Dari Ka'bah menuju Son'a,
gereja yang dibangun oleh Abraha. Masuklah laki-laki tadi ke dalam gereja. Dan dia pun membuang kotoran manusia, entah kotoran dia atau kotoran orang lain, intinya meletakkan kotoran di kiblat, di tempat yang biasanya digunakan untuk berdoa orang-orang Nasrani. Keesokan harinya pun Abraham mendatangi gereja dan melihat atau mendapatkan kabar bahwasannya ada orang yang berani mengotori mihrab, tempat berdoanya orang Nasrani. Akhirnya dipanggillah beberapa orang dan diberitahukanlah bahwasannya ini tiada lain, tiada bukan perbuatan orang-orang Arab, penyembah patung berhala itu. Tapi tidak diketahui orang yang buang air besar di situ karena belum ada CCTV ya ikhwah. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Abraha pun murka dan bersumpah, demi Allah kita akan mendatangi Ka'bah dan kita akan menghancurkan Ka'bah. Kita akan menghancurkan Ka'bah. Kalau dipikir-pikir, seharusnya orang Nasrani itu akrab dong sama siapa? Orang Arab. Orang Nasrani ujung-ujungnya ke siapa? Nabi Yakub bin Ishak. Sedangkan orang Arab ujung-ujungnya siapa? Ismail. Tapi kok bisa terjadi permusuhan seperti ini? Apakah orang Nasrani ini tidak mengetahui bahwasanya Ka'bah itu yang membangun nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim? Nampaknya terjadi perubahan dalam kitab suci mereka. Terdapat perubahan di dalam kitab suci Injil yang mengharuskan adanya persekutuan, permusuhan antara anak cucu Ismail dan Ishak. Dan memang kita yakini bahwasannya kitab suci selain Al-Quran sudah dirubah. Nggak ada yang asli. Wa hadza kitabun anzalnahu wa la haula wala quwwata. Wa nazzalna 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi. Al-Quran itu menghapus seluruh isi kitab suci sebelumnya yang pernah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Alhasil ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, murkalah Abraha. Dan dia pun meminta kepada sekretarisnya untuk menulis surat ke Najasyi. Memberitahu kepada Najasyi agar Najasyi segera mengirimkan gajah yang banyak hingga akhirnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Najasyi pun mengabulkan permintaan Abraha. Dikirimnya lah beberapa ekor gajah besar-besar dari Afrika. Bisa kebayangkan antum gajah Afrika. Di antara gajah-gajah yang besar tadi ada satu gajah yang akan dinaiki atau diarahkan langsung oleh Abraha. Disebut dengan Mahmud.
sampai tidak ada yang bisa mengalahkan besar badan si Mahmud ini, betul-betul besar. Dan Abraha pun mengatur pasukan. Keluarkan seluruh orang-orang Nasrani, mari kita menuju ke Ka'bah. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum terkumpullah sekitar 60.000 pasukan yang siap menghancurkan Ka'bah. Subhanallah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Begitu banyaknya, luar biasa. Gajah besar, ada onta, ada kuda, pasukan yang begitu luar biasa banyaknya. Hingga akhirnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kabar kedatangan Abraha pun tersebar oleh orang-orang Arab dan Nabi Muhammad belum dilahirkan. Ibunya Nabi Muhammad masih hamil. Hingga akhirnya orang Arab yang mereka setiap tahunnya berhaji ke Ka'bah, mengingat, mengikuti agama Nabi Ibrahim, walaupun mereka sambil berbuat syirik, mereka pun ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum, menyusun pasukan untuk menghadang dan menghalau pasukannya Abraha. Cari. Hingga akhirnya orang yang menghadang pertama kali adalah raja dari raja Arab yang ada di dekat Son'a. Jadi masih dekat sama Najasyi, Abraha, masih di dataran Yaman. Namanya adalah Dzunafarin. Hingga akhirnya Dzunafar bersama pasukannya menyerang Abraha. Walhasil, ya kalah. Dzunafar itu cuma berapa orang saja, berapa gelintir. Abraha banyak banget, 60.000. Luar biasa. Berapa kampung, berapa kota itu orang. Akhirnya Dzunafar pun kalah dan tertawan. Dan akhirnya Dzunafar pun merengek, mengatakan, ayyuhal maliku stabqini khairan lak. Wahai raja. Padahal dia bukan raja. Ya, gubernur kayak gitu, tangan kanan tapi jadi raja di sana. Wahai raja. Raja siapa? Abraha. Jangan engkau bunuh aku. Jangan engkau bunuh aku. Biarkanlah aku hidup. Aku akan menolongmu. Dan Abraha, dia adalah orang yang baik hati sebenarnya. Di antara bukti kebaikannya nanti dikasihkan ontanya Abdul Muttalib berjumlah 100. Hingga akhirnya Abraha pun membiarkan Dzunafar tidak jadi dibunuh. Abu Dzunafar pun dibawa berlanjut. Kemana? Ke Makkah. Sampai akhirnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Abraha dan pasukannya sampai di daerah Khath'am. Di daerah Khath'am ini Abraha juga dihadang oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan orang Arab? Nufail bin Habib al-Khath'ami. Dia sudah menyiapkan berapa pasukan untuk menghadang Abraha. Alhasil apa ikhwan? Nihil. Gak bisa. Abraha banyak segitu. Apalagi ditambah sama pasukannya Dzunafar. Akhirnya apa?
Nufail pun kalah dan hendak dibunuh. Mau dibunuh, akhirnya dia bilang sama raja, "Wahai raja, jangan engkau membunuhku, aku akan menunjukimu ke tanah Arab." Iya, karena zaman dahulu belum ada Google Maps. Lagi pula Abraha juga membawa pasukan banyak, sehingga membutuhkan apa? Orang yang bisa menunjuki ke Mekah. Lagi pula perjalanannya ya 1 bulanan loh ikhwah. Atau kurang dari 1 bulan. Dari Son'a, Yaman ke Mekah itu lama. Akhirnya Abraha pun dengan kebaikannya membiarkan Nufail untuk tidak jadi dibunuh. Oke, kamu yang memberikan penunjuk jalannya. Siap. Terus berjalan. Sampailah Abraha dan pasukannya di daerah Taif. Lebih dekat dengan Mekah. Sama juga. Ketika di Taif, Abraha pun dihadang oleh siapa? Mas'ud bin Mu'tib. Mas'ud bin Mu'tib pun tidak berani memeranginya. Karena Mas'ud sudah melihat Dzunafar kalah, Nufail juga kalah, apalagi dia. Tidak mau dihancurkan, akhirnya Mas'ud bin Mu'tib tadi memberikan tawaran, "Wahai raja, kami adalah budakmu. Dan kami akan mengutus seorang laki-laki agar bisa menunjukkan jalanmu menuju Mekah." Tadi sudah ada sebenarnya Nufail, tapi kan ya capek dong. Dari Khatham pula. Butuh orang lain juga. Namanya adalah Abu Righal. Akhirnya Abraha pun menerima. Ya, mana Abu Righal? Siap raja. Pimpin wahai Abu Righal. Akhirnya teruslah berjalan. Teruslah berjalan hingga akhirnya sampai di daerah Al-Mughammas. Pernah dengar Syekh Mughamisi daerah situ. Al-Mughammas. Di daerah Mughammas ini meninggallah Abu Righal. Lantaran Abu Righal ini menunjukkan keburukan agar Abraha bisa menghancurkan Ka'bah, kelak ketika burung ababil, burung yang berombong-rombongan itu ya melempari batu dari neraka katanya, atau tempat yang sangat panas, kuburannya Abu Righal yang ada di Mughammas ini ikut terkena lemparan burung. Jadi azab sekalian. Sampailah di Mughammas. Akhirnya ikhwati fillah zadallahu wa iyyakum, Abraha pun istirahat dan meminta seorang laki-laki dari Habasyah yang dikirim sama Najasyi yang bernama Al-Aswad bin Mafsud. Al-Aswad, siap raja. Aku perintahkan kepadamu untuk merampas onta-onta penduduk Mekah. Segera laksanakan. Siap, wahai raja. Akhirnya Al-Aswad bin Mafsud pun keluar mencari onta-onta. Dan ditunjukkanlah onta Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Kala itu Nabi Muhammad masih ke dalam kandungan. Ada yang mengatakan kejadian ini tuh bulan Muharram. Sedangkan Rasulullah itu lahirnya Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah,
Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Al-Aswad bin Mafsud pun mampu merampas 100 ekor unta milik kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib, anak dari Hashim. Kemudian di sisi lain Abraha pun mengutus seorang laki-laki dari kabilah Himyar. Himyar ini kabilah besar, anak dari Al-Qahtaniyah, Al-Arabul Aribah, ya nisbat kepada Ya'rib bin Yashub bin Qahtan, memiliki dua suku besar. Pertama Himyar, kedua Kahlan. Himyar dan Kahlan pernah perang hebat, akhirnya menang Himyar. Himyar, dipanggillah salah seorang laki-laki dari Himyar. Himyar, siap Raja Abraha, saya utus kamu untuk pergi ke kota Mekah. Beritahu kepada mereka, penduduk Mekah, siapapun itu, termasuk pemimpinnya. Kalau ada raja, kasih tahu ke mereka. Kedatanganku di sini, datang dari jauh, dari Son'a, dari Yaman ke Mekah ini, saya tidak ingin berperang. Karena tadi Abraha ini orangnya lemah lembut sebenarnya. Ditambah lagi dia itu agamanya Nasrani. Beritahu bahwasanya aku datang ke Mekah ini tidak untuk berperang. Tapi hanya satu tujuanku. Tujuanku datang ke Mekah ini untuk menghancurkan satu bangunan tua itu. Bangunan yang dibangun oleh Ibrahim. Pikirannya Abraha, kalau misalkan Ka'bah ini bisa dihancurkan, seketika orang-orang akan langsung berhaji di gerejanya dia. Hingga akhirnya laki-laki utusan tadi pun pergi dan mencari tahu, siapakah di antara kalian, wahai penduduk Mekah, yang menjadi pemimpin kalian? Ditunjukilah Abdul Muttalib. Ini. Nah, mana nabihi yadan sanukhalli bainahu wa baina ma ja'alah fa inna hadha baitullah wa baitu khalilihi Ibrahim fa in yamna'ahu fa huwa baituhu wa haramuh wa in yukhalli bainahu wa baina dzalik fa wallah ma lana bihi min quwwah. Diceritakanlah maksud tujuan Abraha datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Lantas apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum komentar kakek Nabi SAW? Kakek Nabi pun mengatakan, kami tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kami akan membiarkan Abraha melakukan apa yang dia inginkan. Karena Ka'bah ini merupakan rumah Allah dan rumah kekasihnya Ibrahim. Lihat, Abdul Muttalib walaupun berbuat syirik kayak gitu, dia faham loh ikhwah, bahwasannya Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Antum kira Abdul Muttalib, Abu Jahal itu murni menyembah patung? Enggak, mereka itu menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, mereka juga menghormati Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi ya itu, mereka menyembah patung. Gara-gara Amr bin Luhai al-Khuzai, kisahnya sudah kita jelaskan. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kata Abdul Muttalib melanjutkan, jika Allah melindungi rumahnya, maka sudah sepantasnya, karena Ka'bah ini merupakan rumah dan tanah sucinya.
Tetapi bila Allah membiarkan, maka demi Allah, kami pun tidak memiliki kekuatan apa-apa. Saya antum bayangin, 60.000, padahal penduduk Mekah itu ya, sebanyak-banyaknya penduduk Mekah itu paling 3.000. Dah. Karena ketika Fathu Mekah, Rasulullah itu yang ikut perang Hunain itu 2.000. Ya dihitunglah sama anak-anaknya sama istri-istrinya ya kisaran segitu. Penduduk Mekah itu sedikit sebenarnya, nggak nyampe 5.000, ya 3.000 atau 4.000-an begitu. Sedangkan Abraham membawa 60.000 pasukan. Kemudian Abraham pun melanjutkan, "Fantaliq ma'iyya ila al-malik." Maka ajaklah aku untuk menemui sang raja. Siapa? Abraham. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ternyata Dzunafar ini merupakan teman dekatnya Abdul Muttalib. Antum tahu Abdul Muttalib memiliki kedudukan tinggi di orang-orang Quraisy, ya ibarat kata rajanya begitu. Nah kita sudah sebutkan Abdul Muttalib. Bahkan Abdul Muttalib yang mengurusi siqayah, rifadah dan yang lainnya ketika jamaah haji tiba. Sehingga Dzunafar yang setiap tahunnya haji ketemulah otomatis sama siapa? Abdul Muttalib. Dan ketika udah memasuki kemahnya tadi, sempat terlihat oleh penglihatan Abdul Muttalib, itu temanku Dzunafar. Akhirnya mengatakan, sebentar ya, saya mau ngobrol dulu sama temanku. Akhirnya Abdul Muttalib pun ngobrol sama siapa? Temannya. Siapa? Dzunafar. Abdul Muttalib mengatakan, "Ya Dzanafarin, hal indaka ghana fi ma nazala bina?" Wahai temanku Dzunafar, sama-sama raja gitu. Apakah kamu punya solusi agar bisa menyelesaikan ini? Gimana nih? Solusinya gimana nih? Tahu nggak? Kemudian kata Dzunafar pun, "Maghana rajulin usira la ya'manu an yuqtala bukrah aw ashiyah." Apa dayanya seorang tawanan yang dia saja nggak tahu kapan dia dibunuh, bisa jadi besok atau besoknya lagi. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi wahai sahabatku, aku punya kenalan satu orang laki-laki bernama Unais. Maka aku akan ngobrol sama Unais agar Unais bisa memasukkanmu ke kemah dan bisa bertemu dengan Abraha. Unais ini dia pawang gajah. Dia ini yang memegang kendali gajahnya. Para gajah-gajah itu diantaranya Gajah Mahmud yang besar banget tadi. Hingga akhirnya dipanggillah si Unais. Diceritakan, ini temanku Abdul Muttalib, dia kepengen gini. Ayo silahkan, ikuti aku. Akhirnya Abdul Muttalib pun masuk ke singgasana atau kemah bangunan ya. Dibawa Unais menghadap ke Abraha. Unais pun mengatakan kepada Abraha, "Inna hadza sayyidu Quraisy yasta'dhinu 'alaik. Wa qad jaa'a ghayra nasibin lak wa la mukhalifa li amrik. Wa ana uhibbu an ta'dhanaka lah." Wahai paduka raja, sesungguhnya ini adalah tokoh mana sih Allah. Wahai paduka raja, ada seorang tokoh yang disegani oleh orang-orang Quraisy meminta izin berjumpa dengan paduka. Dia datang bukan untuk melawan paduka
atau membangkang perintah Paduka Raja. Saya berharap Paduka mengizinkannya. Akhirnya diizinkan, silahkan. Unais pun pergi. Abdul Muttalib adalah seorang pria yang bertubuh besar, lagi tampan. Gimana nggak tampan coba, kakeknya Nabi gitu loh. Tampan, besar, luar biasa. Begitu melihatnya, Abraha langsung terkesan dan menghormatinya. Anda nggak tahu ya, jangan nanya ke Anda apakah Abraha itu hitam atau kulit coklat gitu. Anda nggak tahu Abraha itu dari mana, apakah dia dari Ethiopia? Kalau Ethiopia ya berarti kulit hitam begitu. Kalau dari Romawi ya berarti enggak. Abraha langsung terkesan dan menghormatinya. Ia tidak suka duduk di atas singgasana sementara Abdul Muttalib duduk di bawah. Maka Abraha pun turun dari permadani. Dipanggilnya Abdul Muttalib dan dipersilahkannya duduk bersamanya. Abdul Muttalib pun meminta kepada Abraha agar mengembalikan 200 ekor unta. 200 ekor ternyata, anak kira 100. 200 ekor unta milik Abdul Muttalib yang telah dijarah dan dirampas oleh utusan Abraha yang bernama Al-Aswad bin Mafsud. Ya kan tadi siapa? Yang merampas siapa? Al-Aswad bin Mafsud. Dia yang merampas 200 ekor ontanya Abdul Muttalib. Abraha pun berkata kepada penterjemahnya. Karena Abraha ini kan bukan orang Arab. Akhirnya butuh penterjemah orang Arab. Yang intinya mengatakan, dalam pandanganku, engkau seorang pria yang mengagumkan sejak pertama kali aku melihatmu, hai Abdul Muttalib. Tapi kini aku memandang kamu rendah kepadamu. Rendah banget. Hina dina. Abdul Muttalib pun bertanya, mengapa wahai Paduka? Abraha pun menjawab, tentunya dengan penterjemah ya ikhwan. Aku datang untuk menghancurkan sebuah rumah, bangunan tua yang merupakan simbol agamamu dan nenek moyangmu. Juga simbol kemuliaan dan kehormatan kalian. Namun engkau tidak berbicara kepadaku mengenai Ka'bah tadi, bangunan tua. Justru malah berbicara kepadaku cuma minta 200 ekor onta dikembalikan. Hei, kamu tuh gimana sih? Ibarat kata gitu. Kemudian dijawablah oleh siapa? Abdul Muttalib. Aku pemilik unta. Adapun Ka'bah, bangunan tua itu ada pemiliknya yang akan melindunginya. Abraha pun berkata, tidak mungkin ia melindungi rumah itu dari seranganku. Aku membawa 60.000 pasukan lebih. Abdul Muttalib pun mengatakan, oh ya sudah silahkan. Yang penting sudah dikasih tahu. Ini ada yang menjaga ini Allah. Udah terserah kalau kamu nggak mau ini ya udah. Setelah itu keluarlah Abdul Muttalib dari singgasana atau kemah yang dibuat untuk Abraha. Dan ontanya pun dikembalikan, 200 ekor onta balikin. Akhirnya dibalikin. Al-Aswad bin Mafsud ini yang. Kemudian Abdul Muttalib pun pergi bersama unta-untanya, 200 ekor unta. Ia menceritakan semua itu kepada orang-orang Quraisy. Ya namanya raja otomatis memberitahu dong kejadiannya. Ia lantas menginstruksikan kepada mereka, orang-orang Quraisy yang tinggal di samping Ka'bah dan Mekah ya, supaya pergi berpencar ke lembah-lembah serta berlindung di puncak-puncak bukit. Karena dikhawatirkan mereka terkena serangan pasukan itu secara tidak sengaja. Mereka pun mematuhi instruksinya. Abdul Muttalib mendatangi Baitullah, memegang lubang pintu, lantas berkata dengan syairnya, kayak menangis gitu ikhwah. Ya Rabbi, la arju lahum siwaka. Ya Rabbi, famna minhumu hamaka. Inna aduwal baiti man adaka.
famna'humu an yukhribu qirabak. Apa? Qurakana. Wahai Rabbku, tidak ada yang bisa kuharapkan selainmu untuk menghadapi mereka, pasukan Abraham. Wahai Rabbku, cegahlah mereka dari tanah laranganmu. Karena orang Quraisy itu, sebejat-bejat mereka itu masih ikhwan, meyakini tidak ada yang boleh melakukan kezaliman di tanah haram. Begitu. Wahai Rabbku, cegahlah mereka dari tanah laranganmu itu. Musuh-musuh rumahmu adalah yang juga musuhmu. Maka cegahlah mereka jangan sampai menghancurkan desa-desamu. Abdul Muthalib juga bersyair, subhanallah, ini spontanitas sudah ya, bersyair kayak gitu tuh nggak mikir. Kalau kita kan ada mikir ini wazannya apa, langsung aja. Lahumma innal mar'a yamna'u rihluhu wa halaluhu famna' halalak. La yaghlibanna apa ini? Salibuhum wa muhaluhum ghadwan muhalak. Jarru jumu'ahum wa biladahum wal filu kayyasdu iyalak in kunta tarikahum wa ka'batuna fa amrun ma badalak. Sungguh siapapun pasti akan melindungi barang-barangnya, juga masyarakatnya, maka lindungilah masyarakatmu ya Allah. Sekali-kali jangan sampai salib mereka menang besok pagi, tempat mereka adalah tempatmu. Mereka kerahkan bala tentara negara mereka dan gajah untuk menawan keluargamu, karena Quraisy ini keluarga Allah kan, pokoknya yang tinggal di Mekah. Jika engkau biarkan mereka menghancurkan Ka'bah, maka urusan ini terserah padamu ya Rabb. Kemudian Abdul Muthalib bersama kaumnya orang-orang Quraisy menuju suatu daerah aman, ya, di lembah atau di gunung-gunung gitu. Kalau antum melihat Ka'bah itu ya kayak gini loh, wah, Mas. Nah, tuh lihat. Mana ini? Ini Ka'bah nih yang mau dihancurkan siapa? Tuh di sini Ka'bah. Orang-orang Quraisy coba naik di bukit-bukit sini. Lihat datangnya siapa? Abraha. Karena Abraha tinggal dikit aja. Bentar lagi cuma datang juga. Nah. Pagi harinya Abraha telah berada di Mughammas. Udah sampai di Mughammas. Bentar lagi mau dekat kemana? Ke Ka'bah. Abraha bersiap-siap memasuki Mekkah. Ia telah menyiagakan pasukan dan gajahnya. Nufail bin Habib mendatangi gajah. Nufail bin Habib, dia mendatangi gajah. Kemudian Nufail bin Habib pun, aduh mana sih tadi, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nufail bin Habib yang tadi yang pernah melawan kedua ya setelah Zunafar. Nufail bin Habib pun mendatangi gajah. Gajah yang paling besar atau ketuanya yang bernama Mahmud. Kemudian dibisikilah, hai Mahmud, menderumlah, hai Mahmud, sesungguhnya engkau berada di tanah Allah yang suci. Subhanallah, padahal gajah nggak paham bahasa manusia. Dibentak seperti itu, kasih tahu, hei Mahmud, menderumlah kamu, jangan lanjutkan mengarah ke Ka'bah. Karena Mahmud ini
yang nomor satu begitu. Adapun orang-orang pasukan yang lainnya di belakang semuanya. Alhamdulillah ikhwah, Allah tidak menjadikan kita pasukan Abraha. Coba kalau dijadikan pasukan Abraha, alhamdulillah masuk neraka mungkin. Nah, kemudian gajah itu pun menderum, berhenti duduk gitu ya, gajah duduk. Mereka berusaha membangkitkannya. Hei Mahmud, hei Mahmud, bangun, hei Mahmud, bangun. Tetapi si gajah tidak mau. Adapun ketika arahnya dialihkan ke Yaman, tuh. Kalau arah ke utara, ke Yaman itu berarti ke selatan. Kalau mau diarahkan ke selatan, dia ini, jadi si Abraha itu dari timurnya, la haula wala quwata illa billah, timurnya Ka'bah. Nah, berarti mana ya? Ini utara di sana nih, ini utara, selatan, sana timur. Ini timur, ini barat. Jadi Abraha dari sini loh. Tuh pasukannya di sini. Dari situ. Ketika mau diarahkan ke Ka'bah langsung menderum. Ketika mau diarahkan ke selatan, selatan itu sini, ke sana, arah Yaman. Langsung apa? Gajah pun berdiri dan berjalan cepat. Secepatnya gajah gimana sih? Dung 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 gitu ya. Berjalan cepat. Hal yang sama terjadi pula ketika mereka mengalihkan ke arah Syam. Pokoknya kalau mau ke barat, barat itu mana? Mengarah ke Ka'bah, nggak mau. Kalau ke Syam, ke utara mau, jalan ke utara. Kalau ke selatan juga mau. Subhanallah. Begitu pula jika ke arah timur. Kalau ke arah timur juga mau pergi. Pokoknya kalau mau ke arah barat aja dia nggak mau. Karena dia tahu, dia mau disuruh ngancurin rumah Allah. Wallahu alam ya, kita nggak tahu ya. Yang jelas ini kekuasaan Allah. Apakah gajahnya ini melihat malaikat atau gimana? Yang jelas kan Mekah Madinah kan dijaga oleh malaikat. Nah, masalahnya gajahnya nggak bisa ngomong gitu loh. Namun ketika mereka kembali mengarahkannya ke tanah suci, maksudnya ke arah mana? Barat, ia kembali menderum. Nufail bin Habib pun lantas pergi ke puncak gunung. Lah syukur. Pergi kemana? Ke puncak gunung. Nggak tahu puncak gunung yang mana nih Nufail nih. Atau daerah Gua Hira atau pokoknya pergi ke puncak gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung dari arah lautan. Arah lautan mana? Yaitu di daerah barat. Jadi kalau kita mau lihat nih sebelah baratnya, ini kan barat nih kan. Ini arah barat nih, arah barat. Sini ada apa sih, la haula wala quwata illa billah. Laut Merah. Nah, ada Laut Merah. Tiba-tiba sekerumpulan burung ya, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok ya. Kayak apa sih namanya? Ayo berapa burung dulu sana pergi, terus berkloter-kloter. Nah, burung dari arah lautan, maksudnya dari arah barat, ya tiba-tiba datang Laut Merah. Setiap ekor burung membawa 3 butir batu. 2 butir ditaruh di kaki dan 1 butir ditaruh di paruhnya. Ketika sampai di lokasi berkumpulnya pasukan Abraha, burung-burung itu melepaskan batu-batu tersebut ke arah mereka. Tidak ada seorang pun yang terkena batu itu kecuali pasti binasa. Subhanallah. Binasa langsung. Namun, tidak semuanya terkena batu. Sisa-sisa pasukan yang masih hidup berlarian mencari Nufail. Di mana Nufail? Di mana Nufail? Di mana Nufail? Karena Nufail tadi dari Khas'ami yang dekat sama Yaman kan. Agar Nufail menunjukkan jalan menuju Yaman. Mereka padahal Nufail udah naik gunung. Yang memprovokasi gajahnya tadi siapa? Memprovokasi Nufail tadi. Nah, Allah juga mengirim. Nah, mereka pun saling bertubrukan. Atau bisa bayangin 60.000 orang lari, yang paling kan otomatis yang paling belakang menuju ke arah barat. Yang soft pertama balik ke arah timur. Was, betul-betul tubrukan. Sedangkan burung sudah betul-betul apa?
berdatangan itu. Nah, saling bertubrukan sehingga bergelimpangan di jalan-jalan dan mereka pun tewas terkapar di beberapa lokasi mata air. Allah juga mengirimkan penyakit ke tubuh Abraha. Abraha pun sempat pulang. Mana? Balik ke mana itu? La haula wala quwata illa billah. Balik ke Yaman. Nah, sehingga jari jemarinya terputus satu demi satu. Ia mencapai daerah Son'a, udah sampai ke Yaman, sedangkan keadaannya seperti anak burung. Ia tewas setelah dadanya terbelah, waliyadzubillah, dan keluarlah jantungnya. Luar biasa. Kejadian yang begitu menakjubkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwah, di antara fungsi mempelajari sirah Nabi akan menguatkan keimanan kita bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Bukan utusan Raja Fulani, bukan. Tapi betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kalian mengetahui, memperhatikan atau membaca tuh? Enggak, apakah kalian tidak mendengarkan bagaimana Allah ini memberikan perlakuan kepada pasukan bergajah, Abraha dan yang lainnya. 60.000 orang loh ya, wah. Anak aja sampai nggak mikir itu, kepikiran. Terus itu bangkai-bangkainya di kemana? Ya nggak tahu anak. Bangkai-bangkai tadi. Apakah ada kerja bakti untuk menguburkan? Kita nggak tahu. 60.000 orang, subhanallah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka. Sirna, bumerang jadi mereka sendiri. Mereka ingin menghancurkan rumah Allah, Ka'bah. Sekarang Anda tanya, bangunan mana yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada sama sekali kecuali Ka'bah. Ka'bah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani menghancurkan Ka'bah? Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di langit ketujuh, pas di Ka'bah itu ada Baitul Ma'mur. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sana ada Ka'bah juga, tapi Ka'bahnya untuk malaikat. Begitu. Rumah yang dimakmurkan oleh para malaikat setiap harinya 70.000 orang. Itu di atas Ka'bah, langit ketujuh sana. Alamnya ja'al itu fitadil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah pun mengutus burung berbondong-bondong. Ababil itu bukan nama burungnya, begitu loh ikhwah. Ababil itu bukan nama burung, tapi ababil itu artinya berkelompok-kelompok, berkloter-kloter. Ya 500 orang, 500 orang, 500 orang kayak gitu kan namanya berkloter kan. Sama burung juga sama. Dan burungnya itu enggak gede-gede amat ikhwah. Burungnya juga nggak besar-besar, bukan kayak elang atau raja wali, itu nggak sama sekali. Kecil lah. 3 paruh. Batunya juga kecil-kecil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang membawa batu dari tanah yang panas. Ada yang mengatakan neraka, ada yang mengatakan ini yang jelas betul-betul menyiksa, bisa langsung matikan. Lihat ikhwah, kekuasaan Allah. Kita ini harus yakin Allah itu ada. Allah itu ada, Allah itu melihat kita. Harus yakin 100% seyakin-yakinnya. Allah itu maha melihat. Dan antum itu ketika yakin kayak gini nih, ini kan kekuasaan Allah nih. Abdul Muthalib aja udah nggak berani, nggak bisa. Orang Quraisy sudah pasrah. Lihat, Allah cuma satu bisa menghancurkan 660.000 itu tadi. Ya kok. Sehingga ketika antum yang tahu seperti itu, antum itu harus kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Tinggalkan ketergantungan kita kepada manusia atau negara tertentu. Betul-betul kembali kepada Allah. Tauhid. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita sebagai walinya. Kalau kita dijadikan Allah walinya, wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna ala anna ala anna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Kita itu cuma iman, takwa dipupuk terus sampai Allah betul-betul menjadi wali kita dan kita dijadikan wali Allah. Akhirnya apa? Tuh. Allah bisa loh, satu orang, Allah cuma satu. Yang Esa Al-Ahad bisa menghancurkan seketika. Mau apa antum? Sekalipun mereka musuh-musuh sudah membawa berat atau pedang atau apapun, rudal atau apapun, kalau betul-betul kita ini bertawakal pada Allah, Allah akan tolong. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah pun menjadikan orang-orang yang 60.000 tadi seperti apa? Seperti bukan daun dimakan ulat. Ka'asfim ma'kul itu artinya adalah seperti tanaman yang dimakan oleh apa ini kayak kambing, kemudian diinjek-injek sama kambing. Nah itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin sama ulama-ulama yang lainnya. Bukan daun dimakan ulat terjemahannya. Nah, jadi kayak antum punya tanaman begitu, kemudian diinjek-injek sama kambing. Nah, dan ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum akhir pertemuan kita berkaitan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus sebagai petanda akan datangnya Nabi yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah-kisah yang tersebar, robohnya Persia, kemudian ini itu semuanya hadis-hadis dhaif, nggak perlu kita pegang. Nah, cukuplah ini kejadian yang luar biasa ini sebagai bukti akan lahirnya seorang yang paling mulia di muka bumi ini, Nabi kita Nabi Muhammad salawatullahi wasallam rabbi alaihi. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.